أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin, ikhwatal iman, ikhwatal Islam, sedang jamaah Jumat yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Izzati amma yasifun, Rabbus samawati wal ard, Rabbul alamin. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta ini, dan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat yang sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada memiliki aib dan kekurangan sedikit pun. Maka pantaslah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang paling berhak untuk kita puji. Kemudian marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antara nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat hidayah. Hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hidayah ataupun petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hingga saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita sebagai seorang mukmin. Dengan hidayah Allah jualah kita masih bisa melaksanakan amal soleh.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah amal soleh merupakan investasi yang paling berharga, investasi akhirat. Amal soleh merupakan bekal yang paling berharga untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-Nya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbanyaklah amal soleh. Orang-orang yang senantiasa memperbanyak amal soleh dan ketaatan, bertakarub kepada Allah, berubudiyah kepada Rabbul Izzah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya surga yang telah dijanjikan. Akan tetapi sebaliknya, apabila orang-orang yang tidak mau beramal soleh, jarang soleh, tidak pernah baca Al-Quran, malas berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa aktif di dalam mengerjakan maksiat, jangan bermimpi, jangan berharap, jangan bercita-cita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada hanyalah akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala surga darinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk hamba Allah, kita termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bangga dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa memiliki komitmen untuk menjalankan, mensyiarkan dan mendakwahkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib berpesan, khatib berwasiat terutama dan terkhusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa oleh sebagian ulama diartikan sebagai imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali bercerita tentang orang-orang munafik. Dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang kondisi orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sifat-sifat orang munafik. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak menjelaskan dalam Al-Quran tentang orang-orang munafik ini? Tujuannya adalah supaya kita waspada, supaya kita hati-hati terhadap golongan ini, supaya kita hati-hati terhadap orang munafik, dan supaya kita tidak terjerembab, supaya kita tidak sampai terjatuh kepada sifat an-nifaq, kepada sifat kemunafikan. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak 1, 2, 3 ayat, mungkin 20 ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kondisi orang munafik, tentang akhlak yang jelek dari orang-orang munafik. Apa itu kemunafikan? An-nifaq ataupun kemunafikan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Izharul Haqqi wa Ikhfaul Batil. Artinya apa? Menampakkan kebaikan, menampakkan yang hak, tetapi menyembunyikan yang batil. Inilah definisi ataupun pengertian dari kemunafikan. Jelas, orang munafik selalu menampakkan kebenaran, selalu menampakkan ketaatan, selalu menampakkan keislamannya, tetapi hatinya tidaklah seperti itu. Zahir dengan batinnya tidak selaras. Apa yang diucapkan oleh orang munafik tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Mereka mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, mereka bohong, mereka dusta. Padahal dalam hati mereka masih beriman kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pengertian munafik secara casing, secara luarnya. Orang munafik itu sungguh luar biasa bagusnya, seakan-akan Islam, seakan-akan mukmin, seakan-akan muslim, tetapi hatinya masih ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasul, ingkar kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pengertian munafik. Kapan kemunculan orang munafik ini? Kapan pertama kali muncul orang-orang munafik? Ketika Islam baru muncul dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum terlalu banyak orang munafik. Tetapi kemunculan orang munafik semakin banyak tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Dan semakin banyak orang munafik ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memenangkan perang Badar. Semakin nampak kejayaan Islam, semakin kuat Islam tersebut, sehingga orang-orang yang dulunya kafir, ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasul, berubah menjadi Islam dadakan. Seperti Bung Ulam, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada kita
hati mereka tidak seperti itu. Inilah awal kemunculan orang munafik. Mereka seakan-akan Islam, tetapi tidak Islam. Tujuannya apa? Supaya menyelamatkan nyawa mereka. Karena saat itu Islam sudah mulai jaya, Islam sudah mulai kuat, Islam sudah mulai diperhitungkan. Sehingga orang kafir ini bagaimana bisa bertahan hidup? Mereka menyerupai orang-orang Islam, bergaul dengan orang Islam, sehingga mereka aman. Akidah mereka, keyakinan mereka tetap aman, kekufuran mereka tetap ada. Inilah awal kemunculan orang-orang munafik ketika Nabi SAW berhijrah dari kota Makkah menuju Madinah, dan semakin banyak orang munafik ketika Nabi SAW dan para sahabat memenangkan perang Badar. Makanya kita mengenal Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini merupakan tokoh munafik yang paling terkenal. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, a'azzanallahu wa iyyakum. Kemunafikan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah munafik dalam masalah akidah. Ini namanya kemunafikan besar, an-nifaqul akbar. Contohnya adalah seseorang mengatakan saya beriman kepada Allah, tetapi dia tidak iman kepada Allah. Saya beriman kepada Rasul, saya beriman kepada kitab, saya beriman kepada hari akhir, saya beriman apa yang dibawa oleh Nabi SAW, tetapi pada hakikatnya di hatinya tidak ada iman. Ini merupakan kemunafikan yang besar dan menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Ini kemunafikan dalam masalah i'tiqad, kemunafikan dalam masalah akidah, masalah tauhid ataupun keyakinan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, amanna billah, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Sesungguhnya mereka itu tidaklah beriman. Orang seperti ini merupakan kemunafikan yang besar, dan ini tempatnya adalah di kerak neraka. Apa kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 145? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik tempatnya adalah di kerak neraka, di neraka yang paling bawah. Waliyadzubillah. Bayangkan. Dan orang munafik seperti ini lebih bahaya daripada orang kafir. Orang munafik ini lebih parah daripada orang kafir. Orang kafir jelas dia musuh Islam, menampakkan saya benci kepada Islam, tapi orang munafik tidak. Orang munafik seakan-akan pro dengan Islam, bergaul dengan orang Islam, seakan-akan pakai peci, pakai baju Muslim, tetapi mereka sangat benci dengan Islam. Orang seperti ini seperti musuh dalam selimut. Inilah banyak yang terjadi di zaman sekarang. Semakin dekat kiamat, orang munafik semakin banyak. Ingatlah, orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Allah. Orang-orang yang mengatakan beriman kepada Rasulullah tapi mereka tidak beriman kepada Rasulullah. Mereka mengatakan beriman kepada kitab Allah tapi mereka masih saja mendukung orang-orang kafir, mendukung orang-orang Nasrani, mendukung orang-orang Yahudi. Mana komitmennya dalam Islam? Ini kemunafikan yang besar dan bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam api neraka dan keluar dari agama Islam. Ini yang disampaikan oleh para ulama. Dan termasuk juga contoh kemunafikan adalah membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membenci ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendustakan Nabi, mendustakan salah satu ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangga ketika Islam mundur, bangga. Ini kemunafikan yang besar. Tidak senang ketika Islam maju, tidak senang dengan kemajuan Islam. Ini termasuk kemunafikan yang besar. Dan kemunafikan yang seperti ini bahaya sekali. Seperti yang saya katakan tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul merupakan tokoh munafik yang luar biasa. Ingatlah di perang Uhud, ketika Nabi SAW sudah merancang strategi dengan terorganisir dan begitu bagusnya, tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul membela, keluar dari pasukan Islam dan memprovokasi orang Islam lainnya, memprovokasi pasukan lainnya, sehingga di perang Uhud orang Islam kalah oleh orang kafir Quraisy waktu itu. Apa soalnya? Karena adanya orang munafik. Inilah yang terjadi di zaman sekarang. Mengapa Islam tidak menang zaman sekarang? Mengapa Islam selalu kalah? Ini karena keberadaan orang munafik. Dari dulu sampai sekarang orang munafik selalu ada dan tidak akan pernah hilang. Semakin dekat hari kiamat, orang munafik akan semakin banyak. Ini yang pertama. Kemunafikan dalam masalah i'tiqad, masalah akidah. Ini berbahaya. Yang kedua adalah kemunafikan yang kecil. Kemunafikan yang kecil tidaklah mengeluarkan dari agama Islam. Masih ada iman di dalam hatinya,
tapi tidak keluar dari Islam. Apa contohnya? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiqi thalathu, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana." Tanda ataupun ciri orang munafik itu ada 3. Kalau dia berbicara, dia berbohong. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Kalau diberikan amanah, dia khianat. Ini merupakan kemunafikan yang kecil. Dia tidak mengeluarkan dari agama Islam. Tapi jangan sampai kita terjerumus kepada kemunafikan yang kecil ini. Mentang-mentang tidak mengeluarkan dari agama Islam, kita hanya saja berbohong. Kita yang selama ini masih berbohong, tolong jangan berbohong lagi. Kalau sering kita berbicara bohong, walaupun tujuannya untuk tertawa, berarti telah ada pada diri kita kemunafikan yang kecil. Hilangkan saat ini. Kalau saat ini kita sering berjanji sama kawan kita ketemu nanti hari itu, kalau kamu dapat saya beri hadiah, tapi sering untuk diingkari, sering mengingkarinya, bertobatlah. Kalau masih saja kita mengingkari janji kita, terbiasa mengingkari janji, sekecil apapun itu, janji kepada kawan, janji kepada istri, janji kepada anak, janji kepada tetangga, janji kepada orang lain, saat ini tolong ditepati. Karena kalau masih saja kita mengingkari janji kita, berarti telah ada kemunafikan yang kecil dalam diri kita. Kemudian amanah yang Allah berikan kepada kita, sudahkah kita amanah dan adil dalam mengemban amanah tersebut? Kalau masih saja khianat, masih saja zalim, berarti masih ada kemunafikan yang kecil dalam diri kita. Kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tingkat RT sampai tingkat presiden, RT, RW, KDS, KDU, semuanya ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai khianat kita. Jangan sampai kita zalim. Kalau kita zalim dan khianat, berarti telah ada kemunafikan yang kecil di dalam diri kita. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah khutbah Jumat kita pada siang yang berbahagia ini. Intinya adalah marilah kita menjauhi orang-orang munafik. Marilah kita mewaspadai orang-orang munafik. Dan jangan sampai kita terjatuh kepada kemunafikan yang besar dan juga kemunafikan yang kecil. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salli wa sallim ala rahmatil muhdah wa ni'matil musdah wa sirajil munir. Fataha Allahu bihi al-ubur wa anara bihi as-sudur. Syaraha Allahu bihi a'yunan umya wa a'danan summa wa quluban ulba. Ashhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul amin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dzul qalbir rahim wal khuluqil alim wa sayyidul anbiya'i wal mursalin. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjauhi kemunafikan, baik itu munafik yang kecil ataupun kemunafikan yang besar. Kemunafikan ini merupakan sifat ataupun dosa yang luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini janganlah kita munafik. Nampakkan apa yang ada di hati, itulah secara zahir. Apa yang ada di lisan, itu yang ada di hati. Jangan sampai tidak selaras, jangan sampai berbeda. Ada di antara kaum muslimin sekarang yang begitu membenci Islam, yang begitu membenci syiar-syiar Islam, membenci Al-Quran, membenci kalimat tauhid, membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara tidak langsung ini telah terjatuh kemunafikan yang besar. Tunjukkan kalau kita itu memiliki cinta dengan Islam, pro dengan Islam. Semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemunafikan yang kecil, apalagi kemunafikan yang besar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.